Oke, baru bergabung di live IG. Oke. Yang baru bergabung di live IG saya. Jadi saya lagi dihadirkan sebagai bintang tamu oleh rekan-rekan dari SRFC Surabaya, guys. Istimewa. Ini adalah podcast kedua mereka dari SRFC Surabaya. Jadi masih agak training ya. Oke. Jadi kalau ada sedikit kekurangan mohon dimaklumi. Masuk ya. Masuk. Oke, jadi kembali lagi tadi pembicaraan kita di masa ini terkait dengan kewajiban yang dikatakan 8 kali pertemuan ya. Iya, betul. Ya, nah, aku dari aku pribadi sempat sedikit bertanya-tanya nih ke teman-teman. 1 bulan 8 kali pertemuan. Iya. Kira-kira ada titik jenuh nggak sih di dalam itu? Nah, itu sebenarnya dikembalikan lagi sebenarnya. Siap. Jadi dikembalikan lagi kepada anak yang pertama. Ya. Yang kedua dikembalikan lagi kepada klub atau komunitasnya. Jadi bagaimana sih komunitas atau klub ini bisa menghandle, dalam artian menghandle itu membimbing mereka supaya mereka itu tetap merasa nyaman di kita tanpa ada perhitungan lah ya, yang dikembalikan lagi pada yang pertama. Jadi kita tidak bisa memberikan mereka, tapi mereka diminta kita untuk memberikan ya itu di waktu, uang, tenaga, Atensinya Iya. Kalau tahu saya kan yang paling urgent, yang paling penting itu adalah pembahasan selalu ada di Kopda. Iya. Bener ya maksudnya? Betul. Dengan 8 kali pertemuan, 4 kali Kopda berarti. Iya, 4 kali kopdar, 4 kali Kopsar. 8. Agenda apa aja yang paling sering dibahas pada waktu Kopda? Sebenarnya kalau di kita ya, Ya. di SRFC ini mungkin karena ada pandemi ya, jadi mungkin agak longgar waktunya karena kita jarang ada pertemuan. Yang di kita terbalik justru gini, setiap hari Rabu itu yang penting nih. Rabu penting nih. Ya. Hari Sabtunya santai. Oh, kebalikannya. Kopsar itu lebih penting. Dalam arti konteks pembahasannya. Iya, konteks daripada di pembahasannya. hari Sabtunya. Betul. Padahal Sabtu itu Kopda. Sabtu kopdar. Oke. Dikarenakan apa? Karena sebagian besar yang di kita kan sudah berkeluarga nih. Sabtu, tak mungkin lah dia malam-malam. Karena biasanya mungkin bisa keluar sama keluarga atau mungkin bisa meluangkan waktu sama ya itu sama keluarga. Oke. Karena pulang kampung. Hari Rabu. Pentingnya di kita gini. Kenapa kok member bisa selalu datang lah dibilang? Kenapa member kok bisa selalu datang? Member datang itu satu, karena kita bentuk sistem DP-nya. Bentor ada motornya, beda motor. Jadi member datang Ya. itu karena kita bentuk namanya arisan. Oke. Jadi kita ada arisan setiap hari Rabu. Rabu itu ada arisan. Itu pun kenapa juga di SRFC tidak ada iuran, dalam tanda kutip iuran kas lah. Oh ya? Ya. Wow, berarti tidak ada iuran kas. Ya, tidak ada iuran kas. Pada iuran kas, kamu masuk di sini pun tidak ada biaya administrasi untuk kamu daftar masuk sini, tidak ada. Yes. Jadi, Oke. mengalir laporan mengalir lah. Jadi nggak ada sifat atau apa yang mengunci untuk member itu. Karena ada tuh beberapa komunitas yang pengalaman saya untuk mengunci member, dia memberikan kewajiban berupa uang kas tuh. Ya, Sehingga member kalau mau keluarnya tuh emang sudah bayar uang kas. Iya, seperti itu. Salah satunya sih karena juga sebagian uang kas kan juga berguna untuk terkait dengan operasional dari komunitas. Betul. Nah itu gimana kalau untuk tanpa adanya uang kas tapi operasional bisa bergerak itu? Ya. Gimana kira-kira Mas Arif? Gini, kembali lagi ke basicnya kita ya. Yes. Karena SRFC sendiri pun dibentuk pendiri, Ya. terus member itu semua rata-rata bekerja di sini. Jadi bukan asli sini yang sudah berkecukupan lah dibilang. 80% ya tadi. Iya, 80% itu bekerja. Jadi pendatang lah dibilang. Di sini dia merantau untuk kerja. Nah, bagaimana sih mereka bisa ikut, bisa meluangkan waktunya, dan kita bisa menampung mereka dengan nyaman? Salah satunya ya itu tadi, tidak adanya uang kas di kita.
Oke. Jadi kita tiadakan uang kas, sistemnya kita ganti dengan arisan. Nah, arisan pun juga gitu. Arisan itu sudah berjalan lama. Cuma nominalnya hanya 5.000 loh. Per minggu, per bulan? Per minggu. Oke. Jadi kita buat per minggu 5.000 karena waktu itu kita tanya kemampuan member. Nah, kemampuan member itu ada yang bilang aku mampu 50, aku mampu 20, aku mampu 30, ada yang mampu 15, ada yang mampu 10, dan satu lagi ada yang mampu 5.000 nih. Ya wis, akhirnya kita sepakat untuk ambil yang paling rendah. Karena kalau kita ngikutin yang paling tinggi otomatis dia nggak akan ikut nih untuk arisan. Betul. Padahal yang kita mintai sebenarnya bukan di nominalnya, supaya kamu bisa ikut gitu toh. Dari situ terbentuklah rasa kekeluargaan. Kenapa dia setiap hari datang? Dibilang setiap hari Kopdar Koksan datang, padahal dia belum menyandang status apa-apa di situ. Iya, masih calon member. Masih calon member lah kalau dibilang, karena prosesnya kan perlu 2 tahun untuk baru naik ke prospek kan gitu. Kan masih kalau dibilang partisipan lah. Partisipan honor ini hura-huri ora diakui ora dhewe kan. Itu agak sedikit makhluk kalau pasti belum diakui dalam keluarga SRFJ Surabaya kan gitu. Kecuali kalau kamu sudah prospek baru diakui SRFJ Surabaya, kamu diklat dapat nomor regis diakui keluarga SRFJ Indonesia kan gitu. Nah itu belum diakui sebenarnya loh. Tapi kenapa kok mereka masih bisa meluangkan waktu untuk kita gitu. Masih ikut acara kita, masih ikut touring, Kopdar, Koksan, setiap acara tasyakuran member atau apa-apa ikut kan gitu. Kegiatan sosial juga datang. Kegiatan sosial juga datang kan gitu. Padahal tidak ada oper-oper untuk mereka. Kamu datang oke, nggak datang nggak apa-apa kan gitu. Tidak membebankan untuk mereka harus datang. Itu arisannya gini 5.000. Setiap hari Rabu itu ada pengumpulan arisan. Jadi hari Rabu pengumpulan arisan. Hari Sabtu betok. Dikocok keluarlah nama dari situ. Dari situ kita ambil. Nah, contoh kasus member kita ada 20 nih. Ya. Member kita 20, 5.000-an berarti kan dapat 100.000 nih. Betul. Pemasukan kita setiap minggu itu kurang lebih hanya 10.000. Berarti ngambil 10%. Ngambil 10%-nya 10.000, 90%-nya 90.000-nya dikasihkan kepada anak yang dapat tadi. Nah, itu terus-terusan. Selama beberapa tahun. Nah, itu kenapa kok kita bisa jalan sampai saat ini ya? Itu yang pertama uang kas ganti dengan arisan. Yang kedua, mereka paling enggak bisa datang karena apa? Karena merasa aku ini bayar ya. Mereka bayar aku isi ngar koncoku. Itu yang pertama. Dan yang kedua, satu teko maneh. Coba ngerti aku teko. Kau datang. Dia dapat tapi nggak datang orangnya. Kocok ulang. Angus. Tadi mulai pertama lagi nih. Udah kayak sering ngocok lu. Jadi dikocok ulang. Nanti yang keluar namanya Angus nih kan gitu. Terus kalau seumpama dikocok lagi nggak datang, ya Angus lagi. Jadi mereka pun itu yang merasa aku juga kok tidak sama ngerti aku oleh. Terus kayak siapa mau jadi bisa oleh kok ragu gak teko karena gak bayar, otomatis sebenarnya tidak ada sanksi dari kita. Cuman kita mainnya itu lewatnya sanksinya itu sosial. Dalam hal ini teman-temannya sendiri itu sudah memberitahukan, menegur dengan sendirinya tanpa harus kita tegur. Jadi seperti itu. Jadi keren nih teman-teman, bisa kita bicara seputar SRFJ Surabaya. Ini kan ada, soalnya aku lihat atas bawah ini karena ada 2 kamera ya. Yang bawah tuh live video, yang atas tadi untuk podcastnya. Iya. Emang konsepnya ini dibuat bener-bener podcast sih ya? Iya, konsepnya seperti ini sih. Siap. Jadi untuk SRFJ ini keren nih. Jadi sebagai gantinya untuk uang kas dari setiap member ini dilupakan dalam bentuk arisan. Inovatif menurut saya. Dan yang kedua untuk proses masuk menjadi keluarga besar atau family dari SRFJ sendiri itu memerlukan
proses yang amat sangat panjang kalau saya Iya, bilang. betul, amat sangat panjang. Berarti mereka yang masuk pun nanti benar-benar sudah terkualifikasi nih ya. Mas? Iya, betul. Karena sebenarnya baik buruknya orang Ya. itu tidak diukur dari seberapa sering kamu datang, seberapa sering kamu ikut acara kita. Baik buruknya orang itu kita tahu dari waktu, karena pengalaman kejadian ya selama sih kita bikin suatu komunitas dari 2013 teman-teman kumpul. Waktulah yang hanya bisa tahu sifat dan kelakuan asli dari pribadi tersebut. Gitu. Makanya kita tidak pernah salah pilih. Dan satu lagi, SNMP memberikan nambah-nambah. Dari situ, Ini PR. jadi Tapi ada sebuah quote dari Om Afid yang kita dapat malam ini, kalau memang seiring berjalannya waktu kita akan mendapatkan atau mengetahui karakter seseorang tanpa perlu kita berusaha mendekati yang sebagaimananya, tapi itu akan keluar dengan sendirinya. Betul ya? Betul, betul. Siap. Jadi orang kalau sudah dijarno, Iya. bilangnya dijarno. Karena kita di sini pun ya seperti itu. Karena mau datangnya kita monggo, tidak ada administrasi yang pertama. Terus yang kedua, tidak ada uang kas. Yes. Kamu mau masuk monggo. Yes. Cuma kalau kamu sudah niat masuk ke sini, ikuti aturan kita. Begitu toh. Kalau kamu tidak kuat, tidak betah, ya tidak apa. Seperti itu nih. Jadi mungkin kenapa kok? Kapan hari Umi pernah nanya ya? Yes. Betul. Saya sempat tanya tuh, kenapa sih nggak nambah-nambah? SLC kenapa sih kok membernya ada nambah-nambah nih? Iya. Padahal kita dibina sama Polreder. itu sudah berapa tahun ya? Dari 2016. Iya. Wow, 4 tahun kita. 4 tahun. Dari pertama kali kita ngisi ngisi member jumlah anggota 17. Betul. Sampai sekarang pun kurang lebihnya 17. 17. Iya, 18 ada satu yang sudah Ngakak ya? ngakak. Padahal itu kita sudah hitung dengan member prospek. Belum ininya aja. Tapi kalau dihitung sama partisipan yang 2 tahun masih lontang-lantung nggak jalan nasibnya belum jelas. Ya banyak sih, lebih dari 25 lah kalau dibilang itu. Ya, yang kerja. Jadi, Jadi untuk teman-teman nih, kalau misalnya ada pertanyaan di live IG saya, ini nggak bisa seperti yang kita live di resto, jadi bisa nanti note di komen ya, Ya, mungkin betul. di IG-nya official dari SNFC. Apa IG officialnya? SNFC Yes. _ Surabaya ya? Iya. Saya tidak pegang IG. Iya. Yang pegang teman-teman ada umasnya kita. Jadi ini kembali lagi Om. Siap. Ada tak menguasai saya? Saya dihadirkan ini jadi bintang tamu, tapi saya jadi presenternya. Ya. Bagian tanya. Betul. Satu pertanyaan lagi. Ya, oke. Sebelum nanti saya banyak ditanyain ya. Ya. Nah, gini, Om Afid, yang saya tahu nih SNFC ini kan banyak tuh bidang usahanya. Ya. Jadi yang sempat saya tahu nih SNFC ini punya warkop, Ya. sempat ada bengkel, Ya. cetak sablon ya. Ya. Cetak sablon juga, terus aksesoris spare part motor. Wow, ini sebuah komunitas informal, mereka bisa berkembang sampai menciptakan 4 bidang usaha. Oh. Mantap. Mantap. Iya. Ini perlengkapan podcast ini guys, perlengkapan podcast ini teman-teman. Wah ini apa swadaya sendiri kayaknya. Ya, Iya, betul. betul. Ini swadaya sendiri Om. Jadi Tapi ini ada yang komen banyak ini. Banyak yang komen. Yang kita lihat berapa? Viewernya berapa? Ini yang nonton sih 4. Jadi masih Cuman yang komen ini Mas Indra. Wow, halo Indra dari Sender Mantap Surabaya. Ya saya PHP nggak datang ya saya malam ini ya. Katanya kok gak woro-woro gitu. Karena Mas Indra. surprise. Mas Indra, besok Anda loh ya. Ini Bayu. Ayo, oke. Lokasi mana ini gitu? Wah, lokasi. Padoan. Di Padoan di rumahnya Om Afid. Waduh, kok digerebek ini? Jadi mungkin usaha kita berusaha itu gini. Yes. Jadi tadi karena kita kekurangan pemasukan lah kalau Ya. kita tidak munafik, kita tidak memungkiri kalau
suatu organisasi bisnisnya ke motor itu bisa berkembang juga karena adanya uang kan gitu, karena adanya duit kan Ya. sembarang kali untuk memfasilitasi yang pertama, yang kedua untuk Ayo. menjalankan rodanya kan ya pasti butuh itu. Ya. Usaha itu kita coba dulu itu sebenarnya sukarela. Jadi sukarela dari teman-teman yang emang bekerja di salah satu bidang itu. Jadi memberdayakan kemampuan dari setiap member. Iya betul. Wow. Jadi sempat ada quote kerennya di mana seorang pemimpin yang baik itu dia itu tidak memaksakan timnya untuk bekerja dalam arti atau dalam satu sisi lah, maksudnya menggarap sesuai dengan arahan dari pimpinan, tapi dia pimpinan yang baik adalah memanfaatkan talenta yang dimiliki dari setiap member. Itu quotes-nya guys, itu quotes-nya. Tepuk tangan nih. Mantap, penontonnya banyak ini. Ayo tak ada di sini ada podcastmu. Siapa lanjut. Jadi usaha itu terbentuk dengan sendirinya tanpa adanya kita modalin sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua karena ya alhamdulillah teman-teman yang ada di sini yang masuk di SROC itu kebanyakan ya 70% lah, 70% dari membernya kita itu pengusaha lah kalau dibilang. Nah, dari pengusaha yang dari perantauan. Oke, jadi mereka mau bidang usahanya bisa dari gimana sih caranya fasilitasi oleh SRMC. Betul, jadi kita fasilitasi dengan cara gini Umi, Ya. kita promosikan apa nih, mereka semua sablon nih, Ya. dia buka usaha sablon, kita promosikan kepada teman-teman komunitas. Oke. Nah, untuk pemasukannya ke kita, itu biasanya kita cuma ambil 10%. 10%. Nah, 10% dari hasil usaha. Betul, itu. Itu kalau bengkel pun juga gitu. Ya. Bengkel yang kita masukkan dari teman-teman komunitas juga. Oke. Yang kita rekomkan. Siap. Nah, bengkel yang sedikit ini. Cuman kalau dia dapat konsumen dari luar nih, dari luar, ya itu bukan kepentingan kita kan gitu, maksudnya pendapatannya rezekinya dia gitu. Cuman kita yang rekomkan itu tadi. Cuman emang ada beberapa merchandise seperti topi, jersey itu memang kita bikin sendiri dari salah satu member kita yang kita jualan itu murni penghasilannya SRFC juga dari situ. Nah, dari setelah pengumpulan uang dari member, dari usahanya member, kita jadikan satu, kita bikinkan suatu usaha, salah satunya jersey kayak gini nih. Oke. Topi, habis itu kaos kayak gitu. Terus perlengkapan touring, terus ini salah satunya. Banyak banget guys yang bisa kita gali, teman-teman. Ini kalau panggil guys kayak terlalu mainstream ya. Iya. Jadi gini para bikers, banyak banget hal positif yang bisa kita ambil dari SRMC terkait pengembangan komunitasnya. Kebetulan juga sebelah saya si Om Afid ini juga salah satu dari owner motor Surabaya. Iya. Wow, dengan jumlah followers sekian puluh ribu ya. Iya. Keplok. Oke. Nah, terkait dengan hasil dari usaha, sepengalaman saya nih, di Padma saya Itu mana Pak? banyak tuh komunitas yang pecah karena salah satunya adalah dari sini finansial. Dana. Seperti itu. Terus kira-kira ada gimana sih caranya supaya, karena kan nggak misalkan kita dia punya pinjaman,
teman-teman ini tahu terkait dengan cash flow-nya dari SRFC, maksudnya duitnya Wak Dewi itu digawe saiki to saiki. Iya. Nah, kira-kira Wak Dewi ini ono piro? Itu apakah ada sebuah musyawarah dulu sebelumnya sepakati berapa persen masuk ke kas, iya, kas klub, terus bagaimana gimana tadi? Nah, ini sebenarnya ya kembali lagi sih. Karena mungkin mereka teman-teman ini sudah tahu, dalam artian tahu aku oleh dulur apa yang mlebu ini naik seleksi itu angel masalah. Yes. Ngenteni waktu sawen-wen kan gitu. 2 sampai 4 tahun. 2 sampai 4 tahun kan gitu. Jarang Setelah itu dia otomatis dengan sendirinya meluangkan aku bisa bantu demi berkembangnya ini kok ini rek kan gitu. Nah, jadi dengan kesadarannya dia sendiri tanpa adanya kita paksa, ayo seumpama gini, ayo aku duwe bengkel, aku nunu tuh tak promosi no bengkelmu aku komisi kan gitu. Nah, jadi mereka dengan sendirinya itu menyodorkan dalam tanda kutip menyodorkan itu ini loh rek aku sih iso bantu demi jalannya klub ini kan gitu. Jadi cuman aku gak semua akeh karena sing kerja aku jadi aku cuma iso ngoi 10% kan gitu. Dulu itu yang bengkel, terus yang cetak desain atau sablon atau mungkin garmen lah kalau bilang itu tekstil lah kita ambilnya cuma 5% karena mereka mampunya cuma bisa ngasih 5% ya sudah apa karena kita untung-untungan juga dikasih tambahan dana kan gitu. Terus satu lagi dulu Ya. contoh yang kapan hari Om Rey pernah saya ajak tahun kemarin kalau nggak salah tahun kemarin atau tahun 2018 ya lupa saya. Kita pernah waktu puasa ya itu nggak salah ke Pantai Suan. Waktu itu iurannya teman-teman hanya sanggup 20.000. Hanya sanggup 20.000 waktu itu. Bayangkan 20 member 20.000 dapat apa kan gitu. Iya. Akhirnya setelah LPG keluar, karena kan kita bentuk, pokoknya setiap ada acara harus ada LPG nih, pengurusan panitia acara nih. Terkumpul uang kurang lebih hampir 8 juta. Wow, lalu menaik 20.000 balik jadi 8 juta. 8 juta itu real itu. Jadi ternyata emang waktu itu dibilang sama teman-teman, kamu mampunya iuran berapa nih? 20-an kan gitu. 20-an. Aku sanggupnya 20-an, Mas. Ya wis, karena sanggupnya cuma 20-an, akhirnya bisa oke kan gitu ya, Om. Akhirnya dari itu diambilkanlah uang kas. Uang kas 1 juta. 20.000, 20 orang ketemu 400 teman. Ya kan? 1.400.000. Kenapa kok bisa sampai 8 juta? Ternyata para pendiri-pendiri dan founder dan sebagian teman-teman yang sudah cukuplah kalau dibilang itu tanpa sepengetahuan daripada teman-teman yang lain itu dia menyisihkan uang sendiri untuk dikasihkan ke bendahara. Jadi ada donatur lah yang itu dia mengasihkan dengan cuma-cuma ini loh rek digawe arek-arek demi acara ya dewi supaya gak delok ade lo Pantai Asuhan bondo sak ngono kan. Iya. Cuman ya tadi salah satunya kita LE ya kita dulu. LE-nya kita itu setiap ada acara apapun kita jarang dokumentasi. Jadi kita jarang untuk mempubliskan itu. Kenapa? Karena ini permintaan dari yang lama-lama, termasuk saya juga sebenarnya. Prinsipnya gini, kalian bisa bertahan di klub ini, itu sudah alhamdulillah. Jangan kamu mikir membesarkan klub ini dulu. Kamu mikirnya berlangsungnya ini jalan sampai beberapa tahun ke depan itu sudah alhamdulillah. Apalagi sampai kalian sudah keluarga dan keluarga kalian itu tahu, oh ini loh temanku kan gitu. Itu dulu sebenarnya. Yang kedua, kenapa kok nggak dipublis ya? Ya mungkin permintaannya dari yang lama-lama seperti itu. Jadi setiap ada acara agenda yang itu menyangkut ke sosial, usahakan jangan sampai